saya Slasia dengan NPM 20 40 30 3003. Saya dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi-materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Di sini saya juga akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprianto Mandi Balisa dan yang kedua ada Hamdani. Perkenalkan, nama saya Aprianto Mandi Balisa dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, MPN 20 40 30 30 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, Prodi Teknik Mesin, NPM 20 40 30 30 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, NPM 20 40 30 30 07. Saya di sini akan membawakan materi dari kelompok 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengenalan teknik mesin dan peluang kerja teknik mesin. Apa saja itu? Yang pertama, apa itu teknik mesin? Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, bidang-bidang kejuruan di teknik mesin. Yang keempat, subdisiplin ilmu. Yang pertama, pengertian teknik. Teknik mesin atau teknik mekanik adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur teknik mesin yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan, dan mesin industri lain sebagainya. Yang kedua ada pendidikan. Beberapa insinyur teknik mesin melanjutkan pendidikan pasca sarjana mereka dengan mengambil program Master Teknik, Master Teknologi, Master Sains, Master Manajemen Teknik, atau Doctor of Philosophy di bagian teknik. Studi pada tingkatan master bisa memuat atau tidak memuat penelitian. Doctor of Philosophy memuat banyak penelitian dan biasanya dijadikan pintu masuk untuk para akademisi. Lanjut, bidang-bidang kejuruan di teknik mesin yaitu perancang konstruksi, mesin pendingin, motor bakar, mesin fluida, peralatan hidrolik dan pneumatik, mesin angkat, mesin angkut, pesawat terbang, perkapalan, dan manufakturing. Di dalam ilmu teknik terdapat subdisiplin ilmu yaitu mekanika. Mekanika adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya dan efeknya pada suatu benda. Secara khusus, mekanika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi akselerasi dan deformasi, keduanya elastis dan plastis dari suatu benda. Yang kedua ada kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa memperdulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Yang ketiga, mekatronika dan robotika. Mekatronika adalah cabang antara ilmu disiplin yang menggabungkan teknik mesin, teknik listrik, dan rekayasa perangkat lunak. Dan robotika adalah aplikasi dari ilmu mekatronika untuk menciptakan sebuah robot yang biasanya sudah sering digunakan untuk melakukan tugas-tugas berbahaya, tidak menyenangkan, atau juga tugas yang diulang-ulang. Yang keempat, ada analisis struktural. Analisis struktural merupakan cabang dari ilmu teknik mesin dan juga teknik sipil yang digunakan untuk melihat mengapa dan bagaimana suatu objek mengalami kegagalan. Yang terakhir ada termodinamika dan ilmu panas. Termodinamika adalah ilmu yang digunakan beberapa ilmu teknik termasuk teknik mesin dan teknik kimia. Termodinamika mempelajari energi, penggunaannya, dan cara mengubahnya melalui sistem yang lebih spesifik. Termodinamika di dalam teknik lebih mengedepankan bagaimana mengubah teknik yang satu ke energi yang lainnya. Lanjut yang materi kedua yaitu manufaktur. Pengertian manufaktur. Di dalam arti luas, manufaktur adalah proses merubah bahan baku menjadi produk yang berhubungan dengan berbagai praktik manufaktur serta penelitian dan pengembangan sistem, proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Teknik manufaktur berhubungan dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi produk baru. Proses dalam sistem manufaktur yaitu desain produk, persiapan material atau bahan mentah, proses pembuatan, dan quality control.
Adapun proses manufaktur dibagi dalam dua jenis operasi utama. Yang pertama, operasi pemrosesan, yaitu merubah benda kerja dari suatu benda ke bentuk yang diinginkan. Dua, operasi perakitan, yaitu menyambung atau menyatukan dua atau lebih komponen-komponen. Adapun pengertian material teknik. Material teknik adalah material atau zat penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik, seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Jenis-jenis material teknik yaitu logam, polimer, keramik, komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai konversi energi dan konstruksi mesin, konsep dasar statistika dan mekanika kekuatan bahan. Ada 6 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian energi, kedua bentuk-bentuk energi, ketiga sifat energi, 4 konstruksi mesin, 5 mekanika kekuatan bahan dan fungsi mekanika, dan keenam gaya dalam atau pembebanan dan tegangan. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada energi kinetik, kedua energi potensial, ketiga energi mekanik, keempat energi listrik, 5 energi elektromagnetik, dan yang terakhir energi kimia. Energi kinetik. Energi kinetik ini yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Sedangkan energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektro. Sedangkan energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Yang terakhir, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar dengan hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Selanjutnya, sifat energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lainnya. Sifat-sifat energi secara umum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada transformasi energi, kedua transfer energi, ketiga energi dapat pindah, dan yang terakhir keempat energi adalah kekal. Yang pertama, transformasi energi artinya energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalkan energi panas pembakaran menjadi energi mekanik. Contoh yang lain adalah proses perubahan energi atau konversi pada turbin dan pompa. Yang kedua yaitu transfer energi, yaitu energi panas dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya atau dari material satu ke material lainnya. Yang ketiga, energi dapat pindah. Maksudnya di sini benda pindah ke benda yang lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Energi ini juga sering disebut dengan energi mekanik. Yang keempat, yaitu energi adalah kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya, konstruksi mesin. Konstruksi mesin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada poros. Poros ini berfungsi untuk meneruskan tenaga melalui putaran mesin. Poros juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada poros transmisi, kedua poros spindel, dan terakhir poros gandar.
Konstruksi mesin selanjutnya yaitu bantalan pulei. Bantalan pulei adalah elemen mesin yang menumpu poros berbebanan sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus dan aman. Yang ketiga yaitu V-belt. Jarak yang jauh antara dua buah poros sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Yang terakhir yaitu motor listrik. Motor listrik ini berfungsi sebagai tenaga penggerak. Selanjutnya, mekanika kekuatan bahan dan fungsi mekanika. Mekanika kekuatan bahan dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kekuatan suatu konstruksi. Fungsinya, fungsi mekanika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menentukan dimensi yang proporsional, yang kedua menentukan beban maksimum, yang ketiga menentukan bahan yang sesuai atau cocok. Yang selanjutnya gaya dalam dan pembebanan. Gaya dalam adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen konstruksi. Gaya dalam diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu gaya normal, biasa disebut gaya aksial, yang kedua gaya tangensial, yaitu gaya melintang. Selanjutnya pembebanan. Pembebanan dalam ilmu mekanika, pembebanan adalah kekuatan bahan teknik yang dimaksud lebih pada arah kerjanya. Pembebanan juga dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pembebanan tarik, kedua pembebanan tekan, ketiga pembebanan bengkok, keempat pembebanan geser, dan yang terakhir pembebanan puntir. Selanjutnya tegangan. Tegangan ialah besarnya gaya yang diberikan persatuan luas penampang. Tegangan ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tegangan normal dan tegangan tangensial. Sedangkan menurut jenis pembebanannya, tegangan diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tegangan tarik, kedua tegangan geser, yang ketiga tegangan tekan, keempat tegangan puntir, dan yang terakhir tegangan bengkok. Teori kekuatan material. Yang pertama, sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Yang kedua, kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Yang ketiga, kekuatan stiffness. Kekuatan stiffness adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Yang keempat, plastisitas atau plasticity. Plastisitas adalah kemampuan material untuk deformasi plastik atau perubahan secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Yang kelima, elastisitas atau elasticity didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Yang keenam, ada keuletan atau ductility, adalah satu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Yang ketujuh, ketangguhan atau toughness merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Yang kesembilan, ketegasan atau brittleness adalah suatu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keulatan. Mekanika fluida dan penerapannya. Mekanika fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepatnya mekanika, yang mempelajari tentang zat alir alam, keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan
terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida cairan mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya serta tidak tertampakkan. Fluida gas tidak mempunyai permukaan beban dan masanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta tidak dinampakkan. Penerapan fluida, manfaat dan terapan fluida baik fluida statis maupun fluida dinamis bagi kehidupan sangat banyak dan bermanfaat bagi manusia untuk mempermudah aktivitasnya. Mesin dan alat: mesin dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin line boring. Select this paragraph to edit. Piringan rem hidrolik, karburator. Coining pada dasarnya merupakan proses closed die forging yang harus digunakan untuk mencetak uang logam, medali, dan perhiasan. Proses ini, benda awal dicetak pada rongga cetakan yang tertutup supaya bisa menghasilkan bentuk detail yang baik. Tujuan dari proses coining adalah membentuk logam dari lembaran menjadi bentuk lingkaran atau bentuk lainnya dan motif tertentu pada permukaan. Lalu produk dengan bentuk yang sangat rumit sekalipun dengan ketelitian yang tinggi baik dimensi ataupun motif yang sesuai dengan cetakan. Berbeda dengan proses penempaan lain, coining tidak menggunakan pelumas. Penggunaan pelumas pada coining bisa menyebabkan pelumas tersebut terjebak di dalam rongga cetakan. Pelumas yang terjebak bisa mengakibatkan benda kerja berbentuk tidak sesuai dengan cetakan atau yang diharapkan. Selain itu, pelumas yang terjebak juga menyebabkan permukaan akhir dari benda kerja menjadi kurang baik. Coining mirip dengan embossing. Berikut adalah perbedaan proses embossing dan coining. Berikut ini adalah pembuatan medali dengan proses coining. Benda kerjanya adalah perunggu berbentuk lingkaran yang masih mulus. Pada die-nya ada bentak-bentak sehingga ketika setelah ditekan akan tercipta bentuk medalinya. Proses ini menggunakan penekanan hidrolik. Ketika benda ditekan, maka benda kerja akan tertekan ke arah cetakan sehingga terbentuk polanya. Ya, proses ini telah selesai. Nah, berikutnya akan hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Ya, seperti itulah hasilnya. Heading, juga disebut offset forging, merupakan proses penempaan yang dilakukan untuk memperbesar luas penampang silinder atau kawat. Pembesaran luas penampang biasanya dilakukan pada bagian ujung benda kerja. Produk-produk yang dihasilkan dengan proses ini antara lain adalah paku, skrup, rivet, dan macam-macam pengikat lainnya. Kecenderungan terjadi lengkung atau tekukan pada batang merupakan sebuah pertimbangan penting pada proses heading. Lengkungan dapat terjadi bila perbandingan panjang dengan diameter sebuah batang terlalu besar. Biasanya perbandingan tersebut sampai 3:1 atau tergantung desain. Incremental forging adalah proses di mana cetakan menempa sebuah benda kerja menjadi bentuk tertentu dalam beberapa tahap kecil. Proses incremental mirip dengan proses di mana benda kerja ditempa sedikit dan menciptakan ketebalan yang bertingkat sepanjang benda kerja. Incremental forging menggunakan gaya yang relatif kecil dibanding dengan impression die forging. Hal itu terjadi karena luas kontak cetakan dan benda kerja pada incremental lebih kecil dibanding dengan impression die forging. Selain itu, yang digunakan juga lebih sederhana dan murah. Incremental forging dapat digunakan untuk membuat benda-benda dengan ketebalan yang bertingkat. Berikut adalah contoh proses incremental forging pada pembuatan velg mobil.
Piercing adalah salah satu proses sealing yang potongan pola pada sheet metal. Bentuk pisau piercing merupakan tertutup. Piercing sama dengan blanking, hanya berbeda hasil bagian yang diambil. Blanking yang diambil hasil yang terlepas dari sheet metal, sedangkan pada piercing yang diambil adalah sheet metal yang dilubangi. Berikut penjelasan bagaimana perbedaan antara piercing dan blanking.